Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sativa Askia dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya, Nazila Medita Oskandar, dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas beberapa poin mengenai coronavirus. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama coronavirus. Apa sih coronavirus itu? Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Coronavirus ini tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronaviridae dibagi dua subkeluarga, dibedakan berdasarkan serotipe dan karakteristik genom. Terdapat 4 genus yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, dan gamma coronavirus. Coronavirus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleomorfik. Kebanyakan coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk menjadi Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Namun pada kasus SARS, saat itu host intermediate justru ditemukan terlebih dahulu dan awalnya disangka sebagai host alamiah. Barulah pada penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa luwak hanyalah sebagai host intermediate dan kelelawar tapal kuda sebagai host alamiahnya. Secara umum, alur coronavirus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui transmisi kontak, transmisi droplet, rute feses, dan oral. Berdasarkan penemuan, terdapat 7 tipe coronavirus yang dapat menginfeksi manusia saat ini, yaitu 2 alpha coronavirus dan 4 beta coronavirus. Lalu yang ketujuh adalah coronavirus tipe baru yang menjadi penyebab kejadian luar biasa di Wuhan, yakni novel coronavirus 2019. Coronavirus terutama menginfeksi dewasa atau anak usia lebih tua, dengan gejala klinis ringan seperti common cold dan faringitis sampai berat seperti SARS atau MERS, serta beberapa strain menyebabkan diare pada dewasa. Infeksi coronavirus biasanya sering terjadi pada musim dingin dan semi. Hal tersebut terkait dengan faktor iklim dan pergerakan atau perpindahan populasi yang cenderung banyak perjalanan atau perpindahan. Selain itu, terkait dengan karakteristik coronavirus yang lebih menyukai suhu dingin dan kelembaban tidak terlalu tinggi. Semua orang secara umum rentan terinfeksi. Pneumonia coronavirus jenis baru dapat terjadi pada pasien imunokompromis dan populasi normal, bergantung paparan jumlah virus. Jika kita terpapar virus dalam jumlah besar dalam satu waktu, dapat menimbulkan penyakit walaupun sistem imun tubuh berfungsi normal. Orang-orang dengan sistem imun lemah seperti orang tua, wanita hamil, dan kondisi lainnya, penyakit dapat secara progresif, lebih cepat, dan lebih parah. Infeksi coronavirus menimbulkan sistem kekebalan tubuh yang lemah terhadap virus ini lagi sehingga dapat terjadi reinfeksi. Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel hostnya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari coronavirus telah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantari oleh protein S yang ada di permukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies hostnya serta penentu tropisnya. Protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim angiotensin converting enzyme 2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk, selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya, replikasi dan transkripsi di mana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dari rilis virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas, kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas.
Setelah itu, menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut, terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari. Cukup sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.